Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pernahkah saudara mendengar seorang pengkhotbah yang mengatakan demikian dalam khotbahnya? Roh Kudus sembuhkanlah yang sakit dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuhkanlah, sembuhkanlah, dalam nama Yesus, sembuhkanlah. Roh Kudus penuhilah umatmu dengan urapanmu dalam nama Yesus, penuhi Roh Kudus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sebagian dari kita pasti pernah mendengarnya. Sekilas pernyataan-pernyataan ini terkesan tidak ada masalah, bahkan dianggap oleh sebagian orang inilah pernyataan dari seorang hamba Tuhan yang penuh iman. Sekarang, mari perhatikan, apakah pernyataan-pernyataan ini tidak bermasalah karena memang ini pernyataan dari seorang yang dituntun Roh Kudus? Ikuti pembahasan saya sampai selesai. Saya akan mulai dengan pertanyaan, mengapa mereka, orang-orang yang berdoa seperti yang saya contohkan tadi, menggunakan kalimat dalam nama Yesus untuk menutup pernyataan mereka? Ya mungkin sekali mereka menganggap dengan menyebut dalam nama Yesus, maka Roh Kudus akan mengikuti permintaan dalam pernyataan mereka. Dan biasanya mereka mendasarinya dengan ayat-ayat berikut. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 13-14. Dalam terjemahan lain berbunyi demikian. Dan jika kamu meminta apapun dalam namaku, aku akan melakukannya untukmu. Dengan begitu, kemuliaan Bapa akan dinyatakan melalui Anak. Jika kamu meminta apapun kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini dalam terjemahan Alkitab mudah dibaca. Tapi saudara, benarkah berdasarkan ayat ini, kita boleh menyimpulkan bahwa Yesus pasti mengabulkan semua permintaan kita jika kita meminta dalam namanya? Saudara-saudara, dalam menafsirkan ayat Alkitab, kita tidak boleh hanya berpegang pada satu ayat saja, lalu dijadikan landasan untuk sebuah ajaran. Kita harus melihat bagian-bagian kitab suci yang lain yang juga bicara topik yang sama. Baru setelah itu ditafsirkan secara bersama-sama. Dengan merangkul semua bagian Alkitab yang bicara mengenai topik yang sama, dalam konteks ini adalah pengabulan doa, maka ajaran yang kita bangun adalah ajaran yang Alkitabiah. Sekarang lihat ayat-ayat ini. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius 7 ayat 11. Pertama Yohanes 5 ayat 14 berbunyi demikian. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Sekarang saudara perhatikan ketiga ayat ini. Ayat yang pertama yakni Yohanes 14 ayat 13-14 menyatakan bahwa Yesus akan melakukan atau mengabulkan permintaan kita jika kita memintanya dalam namanya. Ayat yang kedua yakni Matius 7 ayat 11 dapat disimpulkan bahwa Allah akan memberikan yang baik menurut pandangan Allah. Atau dengan kata lain, Allah akan mengabulkan setiap permintaan yang baik menurut pandangan Allah. Ayat yang ketiga, yakni pertama Yohanes 5 ayat 14, menyatakan bahwa Allah akan mengabulkan permintaan atau doa jika itu sesuai dengan kehendak Allah. Saya ulangi, pertama Yohanes 5 ayat 14 menyatakan bahwa Allah akan mengabulkan permintaan atau doa jika itu sesuai dengan kehendak Allah. Sekarang, bagaimana menafsirkan ketiga ayat ini? Permintaan seperti apa
yang pasti dikabulkan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 13 sampai 14, apakah semua permintaan atau tidak. Dengan memperhatikan dua ayat lainnya, maka kita mendapat kesimpulan yang tepat bahwa permintaan yang dimaksud adalah permintaan yang baik menurut pandangan Allah atau permintaan yang seturut dengan kehendak Allah. Jika permintaan agar kita disembuhkan adalah permintaan yang baik menurut pandangan Allah dan seturut kehendak Allah, maka permintaan itu pasti akan dikabulkan oleh Yesus. Tapi jika tidak, ya jelas tidak. Jadi, jika permintaan kita tidak baik menurut pandangan Allah atau tidak seturut dengan kehendak Allah, maka permintaan kita pasti tidak dikabulkan meskipun kita memintanya dalam nama Yesus. Jadi gitu ya saudara-saudara. Dalam nama Yesus itu bukan mantra pengabulan doa. Itu juga bukan garansi bahwa Tuhan pasti mengabulkan semua permintaan kita. Sekarang bagaimana dengan pengkhotbah yang berapi-api itu? Yang saking semangatnya dia berani memerintah Roh Kudus untuk melakukan sesuatu. Seperti tadi, Roh Kudus jamah dia. Jamah penuhi. Roh Kudus sembuhkan. Bagi saya, saudara-saudara, orang-orang seperti ini tidak menghormati Roh Kudus sebagai Allah. Dengan seenaknya memerintah Roh Kudus agar melakukan sesuatu. Bahkan menggunakan nama Yesus sebagai klaim agar Roh Kudus melakukan apa yang diminta. Orang-orang seperti ini hanya merusak pemahaman orang Kristen dan meracuni umat Tuhan. Sekarang bagaimana sikap yang benar ketika kita hendak meminta sesuatu kepada Roh Kudus? Permintaan kita harus dibawa dalam bentuk permohonan, bukan perintah, apalagi paksaan dengan klaim ayat-ayat Alkitab secara sembarangan, agar Roh Kudus mengikuti maunya kita. Dalam Alkitab kita melihat bagaimana Roh Kudus bekerja dalam pelayanan rasul-rasul. Kisah Para Rasul 16 ayat 7 misalnya. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Saya ulangi, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 39. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Saya ulangi, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Dari kedua ayat ini, bagaimana saudara menyimpulkannya? Apakah rasul-rasul dapat memerintah Roh Kudus untuk melakukan sesuatu yang mereka inginkan? Jelas tidak. Ayat-ayat ini dengan jelas menyatakan bagaimana Roh Kuduslah yang memberi perintah berupa tidak mengizinkan pada Kisah Para Rasul 16 ayat 7 dan Roh Kudus melakukan sesuatu tanpa dapat diintervensi oleh pendapat kita, seperti saat Roh Kudus melarikan Filipus secara tiba-tiba di Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-39. Jadi saudara-saudara, jangan memperlakukan Roh Kudus yang adalah Allah seperti pembantumu atau temanmu yang bisa disuruh-suruh. Jadi saudara-saudara, bagi saya menghormati Roh Kudus sebagai Allah. Jika saya ingin meminta sesuatu, maka permintaan saya itu akan saya bawakan dalam bentuk permohonan dan bukan perintah atau paksaan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.